Halo semua, pada video ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu admin Hidayah Mualaf Channel. Nah, karena namanya panjang banget, jadi saya singkat jadi HMC aja ya. Halo HMC, terima kasih sudah hadir di channel Tanpa Ragi. Silakan HMC menjelaskan Hidayah Mualafnya, kenapa HMC masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal yang menjadi dasar kenapa saya menjadi percaya dengan yang namanya Islam. Dan bagi non-muslim yang menonton, semoga engkau mendapatkan hidayah juga, dan dari video ini bisa membantu Anda untuk mengetahui tentang Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, silakan. Orang-orang non-muslim selalu mempertanyakan sosok dari baginda Rasul Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu hanya sekedar manusia yang pintar, yang jago politik, jago militer, yang menipu bangsa-bangsa dan orang-orang Arab untuk bisa menjadi bawahannya dan mencari kepuasannya sendiri. Itulah persepsi yang timbul bagi orang non-muslim. Mereka selalu menganggap Nabi Muhammad ini sosok kontroversi. Ya, istrinya kenapa lebih banyak? Terus banyak hal yang mereka gunakan untuk menyerang sosok Nabi Muhammad. Seperti yang dilakukan oleh Christian Prince dengan channel YouTube-nya, selalu menyerang sosok baginda Rasul dalam setiap acaranya. Sebenarnya bagi orang non-muslim, kalau memang mereka mau pelajari tentang Islam yang sebenarnya, banyak yang bisa kita temukan, banyak teladan yang bisa kita dapat dari baginda Rasul. Jadi coba kita bahas dulu, kira-kira itu apa yang menjadi masalah bagi non-muslim. Kalau kita bicara baginda Rasul itu tujuannya untuk diri sendiri, di mana tujuannya itu? Oke, begini Bung. Ini masalah persepsi. Bung HMC tidak melihat Muhammad mempunyai tujuan untuk diri sendiri, bukan berarti Muhammad tidak punya tujuan untuk diri sendiri. Itu cuma berarti Bung HMC yang tidak bisa melihatnya. Seperti yang contoh Bung HMC katakan barusan. Menurut Bung HMC, Christian Prince menyerang sosok Nabi Muhammad. Tapi menurut saya sih nggak begitu. Menurut saya, Christian Prince cuma memberikan informasi tentang Muhammad berdasarkan hadits yang biasanya disembunyikan oleh para ustadz. Selain itu, dia cuma menyampaikan pertanyaan yang seharusnya dipertanyakan tentang Muhammad doang kok. Kalau mengatakan Christian Prince menyerang Muhammad, menyerangnya di mana? Sama seperti pertanyaan kamu kan? Kalau Muhammad tujuannya untuk diri sendiri, tujuannya di mana? Saya tidak melihat Christian Prince menyerang Muhammad, bukan berarti Christian Prince tidak menyerang Muhammad kan? Sama seperti kamu tidak melihat Muhammad tujuannya untuk diri sendiri, bukan berarti Muhammad tidak punya tujuan untuk diri sendiri. Itu hanya berarti kamu yang tidak bisa melihatnya, sedangkan orang lain bisa melihatnya. Oke? Silakan lanjut. Padahal kalau kita bilang, baginda Rasul itu sebelum jadi nabi, beliau itu orang terkaya di Mekah. Karena istrinya, Khadijah itu kita tahu bersama, merupakan pengusaha yang paling sukses di kota Mekah. Salah satu yang paling sukses lah. Kurang lebih kalau dibilang sekarang tuh ya konglomeratnya lah. Hidup beliau saat itu sudah lebih-lebih. Jadi ngapain lagi lah pergi jadi nabi kalau memang bukan panggilan dari Allah. Logikanya kan di situ. Malah saat jadi nabi, hidup beliau malah jadi susah. Karena banyak yang jadi Islam tuh malah budak-budak orang-orang yang susah, yang harus ditolong oleh nabi. Nabi harus capek-capek nolong mereka, malah nabi pun ikut diserang. Islam pun waktu itu didakwah dengan sembunyi-sembunyi. Sampai tahun ke-6, saat Umar bin Khattab masuk jadi Islam. Dari situ baru berani terang-terangan disebarkan dakwah. Bayangkan aja lah, selama 6 tahun tuh Nabi harus hidup susah untuk sesuatu yang nggak pasti. Jadi kalau memang Nabi itu niatnya membohongi, ngapain dia susah-susah sampai 6 tahun? Setahun aja pasti kita udah nggak tahan. Ya kalau kayak kalian lah mencoba menipu, udah setahun nih nggak berhasil, pasti nyerah kan? Ngapain dipaksain? Tapi karena ini memang dari Allah, jalannya dari Allah, ya baginda Nabi tetap lanjut dengan dakwanya. Pada tahun ke-6 Umar bin Khattab masuk ke Islam, barulah secara terang-terangan mereka berani berdakwah. Tapi itu pun tetap dibully. Sampai
Nabi harus menyuruh orang-orang muslim hijrah dari kota Mekah. Karena memang saat itu pembuliannya itu, penindasannya itu udah luar biasa kan. Jadi umat muslim pindahlah dari Mekah ke Abisinia. Waktu itu baginda Rasul tetap tinggal di Mekah. Tapi kan hidupnya juga jadi susah karena berdakwah. Kenapa dia harus berdakwah sedangkan sebelumnya hidupnya enak-enak saja kok? Setelah baginda Rasul berhasil menyatukan seluruh wilayah Arab, seluruh suku-suku Baduy, suku-suku Arab itu menjadi satu kekuatan, alias mereka semua itu udah jadi muslim. Artinya baginda Rasul itu satu posisinya sebagai pemimpin, itu setara dengan raja. Raja-raja yang di Eropa itu hidupnya senang-senang. Ya, mereka punya pelayan, punya istana rumahnya, ya mau ngapa-ngapain gampang, cuman duduk doang, duduk makan tidur. Sedangkan baginda Rasul ngapain? Tetap kerja, ya, tetap berdakwah, tetap melakukan aktivitasnya. Rumahnya juga masih sangat kecil. Sampai Umar bin Khattab datang nangis kan. Umar bin Khattab berkata bahwa Anda seorang nabi, sedangkan raja dan kaisar Romawi aja itu tinggalnya dan tidurnya itu di kasur emas. Masa Anda seorang nabi bisa tidur seperti ini? Yang dijawab oleh Rasulullah, wahai Umar, kenapa kamu harus komplain dengan hal tersebut? Biarkanlah mereka mendapatkan dunia saja, sedangkan kita mendapatkan akhirat. Kurang lebih seperti itu seingat saya yang diucapkan oleh baginda Rasul saat itu. Itu menunjukkan apa? Baginda Rasul tidak membutuhkan duniawi itu, tidak membutuhkan kekayaan, kemasyhuran di dunia. Yang beliau butuhkan hanya apa? Keridhaan dari Allah. Tempat di akhirat nanti. Oke, kalau yang kamu katakan itu benar, kalau Muhammad adalah konglomerat di Mekah, itu tidak berarti dia tidak mendapatkan keuntungan jika dia menjadi pemimpin agama dan politik. Hal yang kamu katakan itu bukan hal yang aneh kok. Banyak tuh orang kaya yang masuk politik, entah tujuannya untuk idealisme atau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dengan menjadi pemimpin politik. Justru hanya orang-orang kayalah yang haus kekuasaan dan punya ambisi untuk menjadi raja. Orang-orang miskin tidak punya ambisi untuk menguasai dunia. Boro-boro mikirin menguasai dunia, mikirin makan aja susah. Pertanyaan kamu itu bisa ditanyakan mengenai siapapun. Untuk apa Jokowi, Prabowo, Ahok, Sandiaga Uno, Fadlizon, Anies Baswedan, Rizik Syihab, dan lain-lainnya bersusah-susah masuk politik? Mereka dibully, dihina, dihujat, dan lain-lainnya karena masuk politik. Padahal sebelum masuk politik hidup mereka enak. Apakah berarti mereka semua menjalankan perintah Tuhan? Apakah mereka semua yang masuk politik begitu mulia dan tidak punya kepentingan? Banyak tuh yang rela nyogok sana nyogok sini, nyogok rakyat, buang-buang harta ketika pemilu, supaya mendapatkan kekuasaan politik. Banyak juga tuh yang jadi bangkrut dan hidup susah karena berusaha masuk politik tapi gagal. Buat apa mereka buang harta supaya bisa masuk politik? Padahal sebelumnya mereka kaya dan hidup enak. Mereka yang sangat mulia dan tidak punya kepentingan? Atau kamu yang sangat buta dan bodoh? Jadi, jika memang Muhammad sebelumnya adalah orang kaya, itu tidak membuktikan bahwa dia tidak punya kepentingan pribadi. Justru itu malah menunjukkan bahwa dia sangat berpotensi punya ambisi dan haus kekuasaan. Apalagi kamu berkata bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Muhammad bahwa raja di Romawi hidupnya di kasur emas, sedangkan kamu, Nabi, hidupnya seperti ini. Perkataan seperti itu sangat bisa membuat orang terprovokasi, merasa iri hati, dan terhina. Jadi apa yang kamu sampaikan justru menunjukkan kemungkinan motivasi kenapa Muhammad begitu bersemangat ingin menyerang Romawi. Oke, silakan lanjutkan hidayah mualafnya. Terus yang sering ditanyakan itu masalah istri dari baginda Rasul yang lebih dari 4. Sebenarnya harus dilihat tujuan dari pernikahan tersebut. Bukan kenapa beliau menikah dengan begitu banyak orang. Saat itu, derajat perempuan itu memang statusnya itu beda dengan sekarang. Dulu tuh perempuan tuh kalau jalan sendiri atau statusnya itu janda, itu biasa sangat sering diganggu, sering dihina, sering diolok-olok. Jadi mereka butuh murim untuk menjaganya. Baginda Rasul karena tergerak rasa kasihan,
kepada janda-janda bekas sahabatnya itu, beliau nikah dengan mereka. Jadi tujuannya itu bukan seperti yang dibilang oleh orang-orang non-muslim, bahwa tujuannya itu lebih ke arah nafsu. Ya, kalau memang tujuannya ke arah nafsu, ngapain dinikahi? Mending cari budak-budak aja, budak-budak yang masih muda, masih perawan, ya, yang masih kecil. Kalau niatnya memang gitu, karena status zaman dulu itu, budak itu boleh kalian perbuat sesuka hati kalian. Harus diingat itu. Budak itu terserah kalian mau ngapa-ngapain. Tidak perlu kalian nikahi. Sedangkan baginda Rasul ngapain? Nikahi. Ya, kalau memang niatnya seks saja, ngapain dinikahi? Cari budak aja kok. Kok susah gitu. Kan logikanya di situ saja. Oke, begini Bung. Yang pertama, zaman sekarang masih banyak pelacur yang tinggal bayar selesai. Tidak perlu dinikahin. Ngapain orang-orang punya istri? Cari pelacur aja kok susah begitu. Kan logikanya kamu yang cuma sampai di situ aja. Orang punya istri, memang bukan tujuannya hanya seks. Tetapi bukan berarti tidak ada tujuan seks di dalam perkawinan. Begitu juga Muhammad menikah dengan janda-janda. Mungkin tujuannya bukan hanya seks. Tetapi bukan berarti tidak ada tujuan seks sama sekali. Semua janda-janda itu digauli kan? Nah, apa aja tujuan Muhammad menikah dengan janda-janda selain seks? Silakan kamu pikirkan sendiri ya. Selain itu, ada orang-orang tertentu yang memang lebih suka janda daripada perawan dengan berbagai alasan. Kenapa mereka lebih suka janda daripada perawan? Silakan tanyakan kepada mereka yang menikah dengan janda ya. Dan kamu, coba kamu pikirkan sekali lagi. Kamu yakin Muhammad menikah dengan bekas bini anak angkatnya sendiri karena bekas bini anak angkatnya itu butuh muhrim? Apakah anak angkat Muhammad yang bernama Zaid itu begitu tidak mampunya menjadi muhrim sehingga harus menceraikan istrinya supaya istrinya menikah dengan Muhammad? Apakah Muhammad harus menikahi Zainab untuk menjaganya? Padahal Zainab adalah istri anak angkatnya sendiri. Apakah yang akan kamu katakan jika ada seorang laki-laki yang membuat pasangan kamu meninggalkan kamu? Apakah kamu akan berkata bahwa orang itu adalah nabi? Atau kamu akan berkata bahwa orang itu mendapatkan perintah dari Allah? Atau kamu akan berkata bahwa orang itu adalah bajingan? Tadi, kamu berkata tentang teladan baginda Rasul kan? Apakah kamu mengikuti teladan menikahi istri orang lain untuk menjaganya? Kalau kamu beralasan budaya membuli janda pada zaman itu, bukankah kamu percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang mampu membawa perubahan budaya? Kenapa Allahmu tidak menurunkan wahyu untuk menghentikan budaya bully janda pada zaman itu? Kan Allahmu tinggal menurunkan ayat, jangan membuli janda. Selesai kan? Lagian, pada zaman itu, mengawini bekas istri anak angkat sendiri adalah perbuatan tercela. Allah malah menurunkan ayat yang mengatakan bahwa pernikahan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya itu adalah teladan. Kalau kamu setuju bahwa pernikahan Muhammad dengan Zainab adalah teladan, kapan kamu akan mengikuti teladan itu? Kapan kamu akan membuat orang lain bercerai dan kawinin jandanya? Kalau kamu tidak setuju bahwa pernikahan Muhammad dengan Zainab adalah teladan, kalau kamu tidak mau membuat orang lain bercerai dan kawinin jandanya, kenapa kamu masih berkata bahwa Muhammad adalah teladan? Ya sudah, silakan lanjut. Kenapa kamu menganggap Muhammad adalah nabi? Sebenarnya banyak ciri-ciri Rasul pada diri Nabi Muhammad yang mungkin di Al-Quran tidak ditulis, tapi di Sunnah itu banyak dijelaskan. Ya, diriwayatkan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad dengan segala keajaibannya. Dan bagi saya itu satu cerita yang membuat saya tuh memang yakin kalau baginda Rasul itu adalah Nabi yang diutus Allah itu, ya gini. Saat Nabi Muhammad selesai menyatukan seluruh orang Arab, artinya waktu itu jadi satu kerajaan sendiri kan, kekhalifahan. Saat itu harusnya diputuskan sistem pemerintahannya itu seperti apa. Zaman dulu itu ada dua kerajaan yang sangat adidaya, yaitu Sasania di Persia dan Romawi Suci, Tata Romawi Suci. Ya. Dari dua negara yang berhasil ini, seharusnya
Baginda Rasul waktu itu bukanlah seorang yang sekolah atau kuliah jurusan tata negara, jurusan mengurusi administrasi negara. Teman-temannya juga nggak ada yang gituan, kayak Umar, ya, Utsman, Abu Bakar, nggak ada. Semua apa? Dari baginda Rasul, yaitu sistem apa? Syariat Islam. Kalau memang itu bukan dari Allah, nggak akan jalan sistem itu. Karena itu sistem baru. Ya, mau nerangkan ke orang aja tuh harus susah lagi. Harus belajar lagi dari nol. Ya, kenapa nggak niru yang udah ada aja? Karena memang itu sistem yang benar. Sistem yang diridhoi oleh Allah. Oke, kamu mempertanyakan kenapa tidak mengikuti sistem yang sudah ada. Kenapa nggak niru aja? Dan hanya karena itu adalah sistem baru, maka menurut kamu itu adalah sistem yang benar yang diridhoi oleh Allah. Begini Bung, belajar sejarah. Semua kerajaan yang menaklukkan kerajaan lain pasti menghancurkan sistem yang lama dan membuat sistem yang baru. Apakah penggantian sistem dengan sistem yang baru? Pasti karena diridhoi oleh Allah. Kalau kamu berkata bahwa penggantian sistem pasti karena diridhoi oleh Allah, maka kehancuran sistem kekhalifahan juga karena diridhoi oleh Allah. Dengan standar cara kamu berpikir, sekarang ini kekhalifahan sudah tidak ada karena sistem kekhalifahan tidak benar, karena sudah tidak diridhoi oleh Allah. Paham ya? Nah, jadi kenapa kamu masuk Islam? Sebenarnya agama Islam tuh simple aja. Agama Islam tuh cuman dua. Ya, hubungan kita dengan Allah yang dinomorsatukan, dan yang nomor dua, hubungan kita sesama manusia. Hubungan dengan Allah jelas. Ya, Allah adalah pencipta kita. Kita harus tunduk, ya, memuji, menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sedangkan hubungan dengan sesama manusia itu juga simple aja. Gimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukanlah dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Itulah kenapa di Islam tuh penekanannya selalu apa? Bantulah sesama. Ya, bantu sesama. Saat Anda lebih, bantu orang lain. Hidup tuh memang simple. Karena memang hidup di dunia ini hanya sebagai tempat kita bekerja mencari ladang pahala sebelum kehidupan kita yang kekal. Simple. Nah, ini sangat menarik. Kamu berkata bahwa agama Islam mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Pertanyaan saya, di mana ajaran Islam yang mengajarkan hal itu? Karena apa yang kamu kutip adalah kutipan yang buruk atas perkataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, selain Yesus, ada beberapa pemimpin agama lain yang juga mengatakan hal yang senada, tapi tidak persis sama, karena di dalam kalimat yang pasif. Buddha mengatakan di dalam Udana Varga 518, jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri menganggap itu menyakitkan. Konfusius mengatakan di dalam Analek 1523, apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan itu kepada orang lain. Hindu mengatakan di dalam Mahabharata 5:15-17, inilah sejumlah tugas. Jangan berbuat kepada orang lain apa yang menyakitkan jika itu dilakukan kepadamu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan saya. Di mana Muhammad mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Persis seperti yang kamu katakan. Yang ada adalah di dalam hadis Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45 yang mengatakan seperti ini. Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dalam kurung dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di situ tertulis saudaranya, bukan orang lain, bukan seperti yang kamu katakan. Sedangkan di dalam Al-Quran, yang seharusnya derajatnya lebih tinggi daripada hadis, mengatakan di dalam surah 9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya,
dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah, dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Dan dikatakan di dalam Al-Quran surah 9 ayat 123 seperti ini. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Nah, kalau kamu berdalih bahwa ayat ini adalah ayat perang karena diserang duluan, berarti ajaran Islam adalah perlakukan orang lain seperti orang lain perlakukan kalian. Bukan perlakukan orang lain seperti kalian perlakukan diri sendiri seperti yang kamu katakan. Selain itu, saya akan memberikan contoh buktinya bahwa Muhammad sendiri tidak memberikan teladan untuk memperlakukan orang lain seperti dia perlakukan diri sendiri. Tadi kamu mengakui bahwa Muhammad menikahi janda-janda kan? Menurut Al-Quran surat 33 ayat 53, janda-janda bekas istri Muhammad tidak boleh dinikahin tuh. Muhammad tidak mau bekas istrinya dinikahin orang lain, tetapi dia menikahi bekas istri orang lain. Muhammad tidak mau lelaki lain berbuat kebaikan dengan menjadi muhrim menikahi janda-janda Muhammad. Apakah janda-jandanya dinikahi oleh lelaki lain menyakitkan bagi Muhammad? Saya tidak tahu. Apakah Muhammad memberikan teladan untuk memperlakukan orang lain seperti Muhammad memperlakukan diri sendiri? Kamu pikir sendiri aja ya. Kalau kamu berkata bahwa Muhammad boleh begini, boleh begitu karena dia adalah nabi, sedangkan orang lain tidak boleh, lalu kenapa kamu katakan Muhammad adalah teladan? Kenapa kamu katakan Muhammad mengajarkan perlakukan orang lain seperti dia mau diperlakukan? Jadi sekali lagi, di mana Muhammad mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri kalian sendiri. Seperti yang kamu katakan. Kalau kamu tidak menemukannya di dalam Al-Quran atau hadis, coba kamu pikir ulang. Kenapa kamu masuk Islam dan kenapa kamu berkata bahwa Islam mengajarkan hal itu? Apakah dulu kamu masuk Islam karena dibohongin oleh orang lain yang berkata bahwa Islam mengajarkan perlakukan orang lain seperti kamu perlakukan diri sendiri? Atau kamu yang berhalusinasi bahwa Islam mengajarkan hal itu, padahal Islam tidak mengajarkan hal itu. Kalau kamu tidak menemukannya di dalam Al-Quran atau hadis, dan kamu berkata bahwa Islam mengajarkan bagaimana kalian ingin orang lain perlakukan kalian, perlakukan dia seperti kalian perlakukan diri sendiri, maka kamu sedang berdusta. Kamu sedang menipu diri kamu sendiri, dan kamu sedang menipu orang lain. Dan kamu bukan hanya berdusta, kamu mencuri perkataan Yesus, dan kamu klaim bahwa itu adalah ajaran Muhammad. Untuk apa kamu mencuri perkataan Yesus dan mengklaim bahwa itu adalah ajaran Islam? Apakah kamu berpikir dengan melakukan hal itu, kamu akan mendapatkan pahala di akhirat nanti? Ya sudah, terima kasih HMC atas kesaksiannya ya. Coba kamu pikirkan lagi apa yang kamu katakan di dalam kesaksian kamu. Apakah pikiranmu yang simpel tentang Islam itu benar? Atau kamu masuk Islam karena dibohongin orang? Atau kamu berhalusinasi tentang Islam? Oke, saya berharap suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Tetapi, mungkin tidak bisa kalau kamu sudah terlanjur pergi ke akhirat. Karena umat muslim adalah satu-satunya umat beragama yang ditetapkan untuk mendatangi neraka oleh Tuhannya sendiri di dalam Al-Quran surah 19 ayat 71. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya tetap mengasihi kamu walaupun kamu sudah mencuri perkataannya dan mengklaim bahwa itu adalah ajaran Islam.
kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencana-Mu, namun ku kan percaya rancangan-Mu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencana-Mu, namun ku kan percaya rancangan-Mu terindah. Rancangan-Mu terindah. Rancangan